Awal saya terjun menjadi ilustrator itu sempat dilarang dulu karena memang seni itu just hobi gitu, bukan untuk hidup. Karena suatu saat akumulasi dari semua latihan itu akan menjadi karyamu saat ini. Awalnya studio ini banyak yang mengira warnet, banyak yang mengira game online, yang bahkan yang paling parah itu dikira bank gitu. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu udah punya cita-cita untuk menjadi ilustrator. Itu sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan saya dulu. Saya pengen ilustrator di Bali ataupun seniman Bali gak hanya jago membuat desain, tapi menjualnya juga paling penting. Hai, saya Raka Jana, saya ilustrator dan juga creative planner. Selain itu, saya juga founder dan CEO dari HNS Studio Bali, studio desain dari Desa Tambak Siring, Gianyar, Bali. Sekarang tentu saja saya fokus, selain juga melukis, sekarang saya fokus ngelukis, saya juga ngurus studio. Dan sekarang juga di studio lagi banyak kerjaan juga, karena nggak hanya fokus di ilustrasi, tapi HNS Studio juga fokus ngerjain graphic design, animasi, termasuk juga kita ada produksi seperti sablon dan packaging. Sebenarnya kalau dunia seni sih udah dari kecil ya, udah dari SD. Ini terlihat dari tumpukan komik yang sangat banyak di belakang saya. Saya suka seni dari tontonan waktu kecil, waktu SD, yaitu Dragon Ball. Dan dari sana saya coba untuk menirukan gambarnya. Tapi seiring perkembangan, ketika udah SMP dan SMA, akhirnya ya udah nggak lanjutin lagi. Dan saya lanjutin menggambar itu setelah tamat kuliah dulu. Saya sempat di SPB dulu, dan akhirnya dari sana entah kenapa mungkin udah takdir harus jadi seniman. Saya akhirnya kecemplung dan kuliah di Denpasar. Kalau menurut saya, seni itu adalah hidup saya untuk saat ini. Kenapa? Karena dari seni saya mendapat banyak teman, mendapat banyak relasi. Dari seni saya bisa hidup, karena memang kalau saya tarik ke belakang, di mana awal-awal saya terjun menjadi ilustrator itu sempat dilarang dulu, karena memang seni itu just hobi gitu, bukan untuk hidup. Tapi ternyata dengan apa ya? Dengan jerih payah, dengan konsistensi, akhirnya saya bisa hidup dari seni. Dan yang terpenting adalah dari hobi saya, dari seni saya, banyak orang yang bisa hidup. Makanya di HNS saat ini saya bersyukur ada 20 tim yang bekerja di sini dan semua bergantung hidup dari seni. Selain itu, seni merupakan cara saya berkomunikasi lewat visual. Itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau sebenarnya gaya visual sih dekoratif ya. Dekoratif masuk, surrealism masuk juga. Cuman kalau dari segi konsep, saya itu dari dulu memang suka banget dengan anime dan juga dengan culture Bali. Sehingga saat ini saya gabungkan dengan kedua kesenian itu, lahirlah karya saya yang sekarang. Cuman kalau spesifik dibilang stylenya apa, mungkin saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak bisa jawab. Mungkin secara konsep, ya udah, itu adalah menggabungkan anime dan juga culture Bali. Lahirlah karya saya yang sekarang. Dan ini juga penting buat teman-teman, kadang nanya gimana sih cara menemukan style. Menurut saya sih tetap gambar, karena suatu saat akumulasi dari semua latihan itu akan menjadi karyamu saat ini. Kalau memilih art style sih sebenarnya yaitu dengan cara kita itu harus sering latihan gitu. Karena dengan latihan kita akan mengeksplor banyak style. Jadi tidak terpaku ke satu style. Karena ya pada akhirnya karyamu hari ini adalah akumulasi dari semua latihan itu. Itu yang saya rasakan gitu. Karena kalau misalnya kita dari awal sudah pusing untuk menentukan harus style A, style B, jadinya menggambar itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan gitu. Lebih baik sih, apalagi untuk pemula, kalau memang suka menggambar, ya udah gambar apa saja. Mau style kayak saya silahkan, asal jangan dijual. Kalau daya tarik ya, mungkin kalau saya mendeskripsikan sendiri daya tarik gambar saya, mungkin saya kurang kurang pede mungkin saya bilang ya. Cuman dari komen-komen yang sering saya lihat di Instagram dan juga dari klien, bahwa karya saya itu punya kekuatan di konsepnya, di konsep
di mana saya sering mengangkat tema-tema Bali, cuman yang tidak pakem. Ya biasanya kalau kita menggambar barong kan kita udah tahu lah bentuk barong itu seperti apa. Cuman di tangan saya barong ini saya bentuk menjadi sesuatu yang memang masih bisa dikenali, cuman eksekusinya secara visual itu sangat berbeda sekali. Dari segi ukiran, dari segi warna juga sangat pop, sangat colorful. Mungkin itu yang membedakan dan itu sangat penting. Maksudnya adalah ketika karya kita mempunyai nilai tambah, itu akan menjadi sesuatu yang keren sekali untuk bisa dilihat seperti itu. Kembali ke tujuan awal karya dibuat, kan memang ada beberapa karya yang memang si seniman itu ingin membuat karya itu hanya untuk diri dia sendiri, karena karya itu sekali lagi adalah curahan hati seorang seniman. Jadi si seniman ini kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan visual bisa. Nah, dalam hal ini karena saya memang sudah berkecimpung dari lama di industri kreatif, khususnya commission project-nya itu ilustrasi, yang artinya saya menerima proyek berdasarkan brief. Jadi saya memang caranya menyampaikan yaitu saya membuat gambar yang memang secara gamblang orang bisa mengerti. Cuman kalau dari segi visual saya buat memang sangat dekoratif dengan menyelipkan berbagai kadang-kadang ada stiker kecil, kadang-kadang ada mata yang muncul di dahi gitu. Tapi secara global karya itu masih bisa tersampaikan dengan sangat baik, yaitu karena saya memang tidak terlalu banyak menyelipkan hal-hal yang memang sulit dimengerti gitu. Jadi gamblang-gamblang aja. Saya hanya main visual saja sebenarnya. Mungkin bisa dibagi dua. Kalau personal project yang memang saya gambar suka-suka sih sebenarnya nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala sama sekali karena memang saya menggambar apa yang saya pengen dan saya suka. Nah, paling yang menjadi kendala ketika kita menerima commission project, karena rata-rata commission project itu kan datang atau idenya itu request dari klien, artinya kita harus menerjemahkan apa yang diinginkan klien. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang bagusnya klien dan bagusnya kita itu berbeda nih. Jadi kita harus menemukan titik temu di tengah-tengah ini biar kita punya satu persepsi yang sama tentang oh ini yang saya cari itu. Nah itu menjadi kendala saya selama ini dalam berkarya, harus menemukan titik temu itu tuh. Tapi itu juga menjadi sesuatu yang sangat challenging, sesuatu yang sangat menarik sekali di dunia ilustrasi. Sejauh ini sih sangat luar biasa ya. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalau dulu yaitu memang kita dipandang sebelah mata, apalagi saya buka studio di Tambak Siring. Awalnya studio ini banyak yang mengira warnet, banyak yang mengira game online, bahkan yang paling parah itu dikira bank gitu. Karena memang studio desain, apalagi seni gitu ya, di daerah Tambak Siring itu mungkin sesuatu yang futuristik gitu dilihatnya gitu ya. Ya awalnya memang seperti itu dipandang sebelah mata, tapi saat ini justru banyak sekali pemuda-pemuda yang di sini yang datang ke studio ini untuk belajar, untuk menekuni, nggak cuma belajar teknis, juga saya ajarkan di sini untuk menjual desainnya juga. Dan sekarang justru para orang tua itu dengan bangga menyuruh anaknya untuk datang ke sini untuk belajar desain. Nah itu menurut saya sesuatu yang respon yang sangat positif yang harus kita syukuri lah. Karena kita tahu Bali itu sebagian besar ya masih detik ini pariwisata gitu. Cuman saya pengen di kemudian hari itu seni juga punya tempat yang sama di hati masyarakat. Untuk tentu maksud saya untuk hidup gitu ya. Kalau harapan saya sih tentu saja terus berkarya gitu. Saya tuh senang banget sekarang karena berdasarkan penglihatan saya, pengalaman saya di sosial media lah. Sekarang momentum banget karena anak-anak SD, anak-anak SMP itu udah punya cita-cita untuk menjadi ilustrator. Itu sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan saya dulu. Dengan adanya akses internet, akses sosial media sekarang, ya mudah-mudahan lebih banyak lagi seniman-seniman yang muncul. Dan yang terpenting sih, seniman ini bisa hidup dari hobinya, bisa monetize karyanya sendiri. Ngomongin masalah mimpi sebenarnya sesuatu yang saya sebenarnya gini, mimpi itu bertahap bagi saya gitu ya. Sama seperti dulu
saya nggak pernah nyangka punya impian ataupun punya studio seperti saat ini. Karena waktu dulu saya pun kuliah di ISI Denpasar itu nggak sengaja. Karena saya sempat jaga galeri di daerah Ubud. Kemudian dari jaga galeri itu saya ketemu seniman. Senimannya itu menyarankan saya untuk kuliah di ISI Denpasar. Ya udah, saya kuliah di ISI Denpasar. Kemudian pas di ISI Denpasar saya ketemu dengan teman-teman yang punya skill yang luar biasa. Secara nggak langsung saya juga punya cita-cita, oh saya juga pengen nih punya skill seperti mereka. Singkat cerita, saya nggak sengaja baca majalah yang namanya Baby Boss, itu majalah Indonesia yang membahas ilustrator luar. Dimana saya kagum adalah itu apa ya, workspace mereka atau playground mereka, studio mereka itu luar biasa. Dari sana saya pengen cita-cita punya studio. Dan singkat cerita 2015 HNS Studio lahir. Dan punya tim pertama itu di tahun 2017 sebanyak 2 orang. Kemudian dari sana saya upgrade lagi cita-cita saya. Dan nggak pernah nyangka punya 20 orang tim saat ini tuh nggak pernah terpikir. Apalagi kayak sekarang apa ya, bisa membeli mobil impian saya, bisa beli Mini Cooper, itu nggak pernah terpikir juga. Karena semua saya step by step. Kalau ditanya sekarang impian terbesar apa? Impian terbesar saya sekarang adalah punya sekolah. Saya ingin bangun kampus yang nantinya juga sama seperti jawaban sebelumnya. Saya pengen ilustrator di Bali ataupun seniman Bali gak hanya jago membuat desain, tapi menjualnya juga paling penting. Handmade selain brand ya, saya udah tahu handmade itu lama banget gitu. Awalnya saya tahu desain handmade itu salah satu desain tuh gambarnya kalau nggak salah itu kayak malaikat gitu. Terus setengah tengkorak itu saya tahu udah lama banget. Yang saya kagumi dari handmade adalah konsistensinya gitu. Dimana handmade sangat apa ya? Dari segi karyanya itu mengusung tema culture itu sangat konsisten. Bisa dibilang handmade ini salah satu pionir lah untuk brand yang mengangkat tema culture ini, terutama tema-tema Bali. Dan yang paling gokil sih menurut saya sih ini Krenji Toilet dan tim ya, karena handmade ini nggak sekedar brand, movementnya itu tuh keren banget gitu. Itu sesuatu yang menginspirasi saya juga, mungkin menginspirasi banyak orang bahwa brand itu ya udah nggak sekedar jualan begitu aja, tapi membangun komunitas itu sangat penting sekali. Yang mudah-mudahan handmade udah mau anniversary, mudah-mudahan menjadi lebih besar lagi di kemudian hari dan bermanfaat dan tentu saja menginspirasi. Campah.